making disciples, transforming lives. Hari ini spesial sekali, saya akan bagikan firman Tuhan, saya memberikan judul Bold as a Lion, atau berani seperti singa. Hari ini saya akan berkhotbah satu tema besar, tapi kita akan belajar dari banyak tokoh Alkitab. Tadi pagi kita belajar dari Yosua. Yosua itu punya 3 area keberanian. Dan apa yang menyebabkan dia bisa memiliki keberanian itu? Saudara, jangan lewatkan pesan ini. Saudara, Anda bisa mungkin di waktu senggang saudara, Anda perlu dengarkan pesan tadi pagi. Karena itu akan saling melengkapi dengan pesan-pesan ibadah-ibadah berikutnya. Ibadah nanti atau ibadah yang sekarang ini kita akan melihat satu tokoh Alkitab, yaitu tentang Daud. Di ibadah ketiga nanti kita akan bahas tentang Daniel, lalu ibadah keempat tentang Esther, dan terakhir tentang Petrus. Saudara, dalam hidup ini kita butuh keberanian. Kita ini hidup di dalam dunia yang makin lama gak aman. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita ini ketakutan, khawatir, dan gelisah. Sebagai contoh saudara, kita ini butuh untuk berani untuk melangkah. Di tengah dunia yang penuh dengan keraguan, kalau kita gak berani melangkah, kita gak bisa melihat mujizat. Atau kita ini hidup dalam dunia yang semakin lama semakin kompromi. Kita ini seringkali menjadi ikut dalam arus dunia karena kita tidak berani menolak. Kita gak berani menolak terhadap dosa karena kita takut konsekuensinya. Ada beberapa orang takut konsekuensinya adalah dijauhi sama teman-teman, dianggap sok suci, dianggap tidak modern, dianggap fanatik, dan berbagai konsekuensi yang lain. Bahkan ada orang loh, doa di depan umum aja, doa makan saja, itu gak berani. Ada beberapa orang yang mungkin bekerja atau bahkan mahasiswa, gak berani buka kartu bahwa dirinya itu anak Tuhan. Gak berani buka kartu. Saya teringat ketika saya mahasiswa, saya memang SMP, SMA saya belum bertobat. Tapi semenjak saya mau masuk kuliah itu, saya bertobat sungguh-sungguh di situ. Nah, saya dulu memang punya sebuah dosa yang saya nggak bangga. Saya dulu itu hampir nggak pernah belajar, tapi isinya cuma nyontek. Waktu saya bertobat, masuk semester 1 kuliah, saya mau nggak mau harus belajar. Saya menolak untuk menyontek dan dicontek. Gitu ya. Lalu kalau kerja praktikum saya juga berani untuk jujur, melakukan semuanya tanpa manipulasi. Teman-teman yang jadi anggota kelompok saya sengsara. Karena apa? Pulangnya paling sore. Yang lain tinggal manipulasi. 1 kali percobaan, yang lain ini 3,2 detik. Ya mirip-mirip lah paling 0, mereka memanipulasi. Nah ada momennya, ada masanya ketika saya disuruh titip absen. Zaman-zaman dulu kan zaman titip absen. Apalagi kalau teman perempuan yang minta, itu biasanya apa? Sulit untuk menolak. Tiba-tiba 1 kali waktu kuliah, tiba-tiba ada 1 orang sudah datang tapi tiba-tiba mau balik pulang. Karena gara-gara lihat saya, Puji tolong ya, aku titip absen. Gitu. Langsung saya sontak ngomong, sorry ya aku gak bisa. Loh apa maksudnya, kamu juga gak masuk? Oh enggak, aku pokoknya gak bisa. Loh kenapa? Aku udah komitmen. Komitmen apa? Bingung kan? Saya akhirnya buka kartu, oh ya saya ini anak Tuhan, saya komitmen untuk saya mau jujur. Sulit loh ngomong kayak gitu. Itu butuh keberanian untuk buka kartu bahwa Anda anak Tuhan di tempat kerja. Kita butuh keberanian dalam hidup ini. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-28, kita baca ayat pertama. Amsal 28 ayat pertama, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Terjemahan bahasa Inggrisnya New King James dikatakan, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Orang benar itu berani seperti singa, katakan amin. Kita perlu memiliki keberanian ilahi. Dan tahukah saudara, keberanian itu berasal dari iman. Ya, keberanian ilahi itu akarnya, sumbernya dari iman. Makanya
saudara tanpa perlu berlama-lama kita akan baca satu perikop, satu pasal perikop saudara tentang Daud ketika melawan Goliat. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 11. Dari ayat-ayat yang akan kita baca nanti Bapak Ibu, ada muncul banyak pewahyuan tentang keberanian ilahi. Kita baca ayat pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah itu di antara mereka. Coba lihat sejenak. Jadi gambarannya adalah orang Israel di sebelah sini, di bukit sebelah sini, orang Filistin di sini, lalu di tengah-tengahnya itu ada lembah, turun begini. Itu ya. Yang sini kalau menyerang ke bawah, bisa jadi sasaran empuk. Karena untuk naik itu sulit. Berikut pula yang satu, kalau mau menyerang duluan, mereka turun ke lembah, mereka akan jadi sasaran empuk. Karena sulit juga untuk naik. Itulah sebabnya dari pihak Filistin berkata, kita gak usah lawannya begitu. Kita perangnya gak usah langsung begitu. Kita one on one saja. Itu ya, coba kita baca ayat selanjutnya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Katakan 6 hasta sejengkal. Jadi siapakah Goliat? Goliat ini seorang raksasa. Saudara pernah tahu pemain basket namanya Shaquille O'Neal? Bagi yang generasinya seumur dengan saya Anda pasti tahu. Itu tinggi besar saudara. Itu 2 meter sekian lah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Ketika Shaquille O'Neal itu berdiri sebelahan dengan Yao Ming. Ya bagi yang gak ngerti anggaplah mengerti. Ternyata Shaquille O'Neal itu cuma di sininya Yao Ming. Yao Ming itu pemain basket Asia. Maksudnya pemain NBA tapi keturunan Asia. Ya dari China. Itu tingginya. Shaquille O'Neal itu cuman tingginya itu sekitar 2,2 atau 2,3 meter. Tahu nggak tingginya Goliat? Goliat itu 1 meter lebih tinggi daripada Yao Ming tadi. Jadi kalau Anda di sebelahnya Yao Ming Anda lihat begini, Goliat itu lebih gini. Goliat itu tingginya 3,2 meter saudara. Kalau Yao Ming 2,2, Goliat itu 1 meter lebih tinggi. 3,2 meter. Ya. Lalu ketopong tembaga ada di kepalanya. Beratnya helmnya itu 3 kilo. Katakan 3 kilo. Lalu dikatakan begini. Ia memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Kurang lebih 57 kilo. 57 sampai 60 kilo. Itu seperti Anda bawa karung beras 50 kilo. Tapi itu jadi bajunya. Jadi bajunya itu apa? Goliat sama sekali gak keberatan. Itu kayak baju yang kita pakai. Baju sirahnya. Bayangkan betapa besarnya Goliat ini. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Jadi pakaiannya itu lebih advance karena dia ada penutup kaki dari tembaga. Ia memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Kayu yang dipakai untuk pesa tukang tenun, itu adalah kayu yang keras dan ulet. Gak gampang pecah, gak gampang patah. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Mata tombaknya itu 7 kilo sendiri. Katakan 7 kilo. No wonder orang Israel gak ada yang berani menghadapi Goliat. Karena apa? Baju sirah mereka gak bisa menahan tombaknya. Karena tombaknya sendiri itu matanya sendiri 7 kilogram. Saudara, dengan kekuatan besar tembuslah. Mau setebel-tebelnya baju sirahnya
orang Israel pasti tembus. Ya, sampai mana tadi? Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya saudara, ternyata senjatanya Goliat itu ada pedang, lembing, dan tombak. Paling tidak ada 3. Lalu ada perisai yang dibawa oleh orang yang lain. Lalu ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang, biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku supaya kami berperang one on one, seorang lawan seorang. Ketika Saul, perhatikan ayat 11. Ketika siapa saudara? Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara di sini kalau kita baca satu pasal 1 Samuel 17 ini, sebetulnya ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Goliat, dan yang terakhir adalah Daud. Saul ini adalah menggambarkan orang-orang yang dulunya pernah berani, tapi dia kehilangan keberanian. Goliat ini adalah menggambarkan seseorang yang memiliki keberanian, tapi keberanian yang palsu. Dan yang terakhir, Daud adalah contoh orang yang punya keberanian yang sejati. Coba yang pertama saudara. Saul. Saul ini orang yang berani. Coba kita lihat sekali lagi. Ayat 11 dikatakan cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul itu jadi sangat ketakutan. Kalau Anda baca background dari Saul, siapakah Saul? Saul ini keturunan orang kaya. Dia ini bukan orang miskin. Saul itu dipilih menjadi raja karena apa? Yang pertama dia tangkas, larinya cepat. Yang kedua tingginya itu 30 cm, ya satu kepala lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Dia itu tampan, dia tangkas dan kuat. Dia bukan keturunan, dia bukan lahir dari keluarga miskin, tapi dia anak orang kaya. Buktinya di mana? Orang tuanya itu punya keledai betina yang hilang. Di zaman itu orang kalau punya keledai betina itu dianggap sebagai orang yang berada. Itu sama seperti orang punya mobil mewah. Bapak Ibu. Nah, lalu Saul ini diangkat menjadi raja. Kenapa Saul itu diangkat menjadi raja? Yang pertama karena bangsa Israel itu menginginkan raja. Sebelumnya itu nabi-nabi atau hakim-hakim yang memerintah. Tapi bangsa Israel itu kepingin seperti kerajaan yang lain punya raja untuk memimpin. Pada awalnya sebetulnya itu bukan kehendak Tuhan, tapi akhirnya Tuhan meluluskan. Kenapa kok Tuhan meluluskan? Karena Alkitab berkata, karena Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Tuhan itu mendengar doanya orang Israel. Tuhan ingin menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa Filistin. Akhirnya Saul ini diangkat saudara, diurapi. Dan tahukah saudara, kejadian ketika pertama kali dia setelah diurapi. Coba kita baca ayatnya ya. Kita baca di 1 Samuel 11. Judulnya Saul menyelamatkan Yabes. Ayat pertama. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Kita gak perlu baca aja ya, singkat cerita. Ya orang Amon itu, Yabes Gilead itu ingin mengadakan perjanjian. Ya orang-orang Israel itu kalau kamu mau aman, kami gak menyerbu dan mengepungmu. Kami gak memerangimu dan menumpasmu, gampang.
menyerahlah dengan sebuah perjanjian, setiap orang laki-laki mata kanannya dicungkil. Mata kanan dicungkil itu lambang dari apa saudara? Yang pertama, orang kalau nggak ada mata kanannya, dia penglihatannya itu sempit. Jadi short sight jadi pandangannya terbatas. Yang kedua, orang kalau nggak punya mata kanan, kalau salah satu matanya itu hilang, dia nggak bisa combat dalam jarak dekat. Dengan kata lain, kalau semua pria itu dicungkil mata kanannya, maka sebetulnya itu adalah penaklukan sepenuhnya. Karena orang Israel nggak bakal bisa menyerang. Karena kalau one on one tanding begitu pasti kalah. Gitu ya. Nah singkat cerita mereka semua akhirnya bangsa itu berseru kepada Tuhan. Gitu ya. Lalu mereka ketika mendengar ancaman ini mereka pulang sampailah kepada para pemimpin-pemimpin di Israel. Para pemimpin kebingungan, cemas, takut singkat cerita. Lalu kedengeranlah di telinganya Saul. Apa yang terjadi? Berkuasalah roh Allah atas Saul dan dengan penuh keberanian dia potong lembu-lembunya. Dia potong semua lembu-lembunya lalu dia kirim pesan ke segenap suku Israel. Siapa yang gak ikut aku maju perang akan sama seperti lembu-lembu ini. Singkat cerita Tuhan menggerakkan hati bangsa itu dan Saul memimpin bangsa itu perang dan Saul memenangkan peperangan. Bapak Ibu, Saul itu bukan penakut loh. Saul itu seorang pemberani. Tapi dalam ayat yang kita baca ketika dia melihat Goliat, keberaniannya hilang. Saul adalah contoh orang yang kehilangan keberanian atau orang yang sudah tidak memiliki keberanian. Berapa banyak di antara Anda seperti Saul? Anda hari ini menjalani hidup di dalam ketakutan. Saudara menjalani kehidupan ini di dalam keraguan, kebimbangan, kegelisahan. Ada sesuatu yang mengancam Anda. Seperti Anda itu melihat Goliat. Anda hidup dalam ketakutan. Itulah Saul, saudara. Yang kedua, Goliat. Goliat adalah contoh seseorang yang memiliki keberanian, tetapi keberaniannya adalah keberanian yang palsu. Saudara, siapa Goliat? Seperti yang kita tadi katakan, seseorang raksasa bertinggi 3,2 meter, gitu ya, ujung tombaknya 7 kilo, baju sirahnya 57 sampai 60 kilo, ya, ada penutup kaki dari tembaga, senjatanya ada 3, pedang, lembing, dan tombak, ada perisai, helmnya sendiri 3 kilo. Itu Goliat. Ketika Goliat itu menghadapi Daud, dia mengolok-olok Daud. Kenapa saudara? Yang pertama, karena Daud itu masih muda. Dikatakan, saudara, Alkitab berkata bahwa seseorang itu boleh menjadi tentara, mendaftar menjadi prajurit Israel, itu 20 tahun minimal. Daud itu gembala kambing domba dan belum bisa jadi tentara. Jadi usia Daud itu di bawah 20 tahun. Tepatnya berapa Pastor Fuji? Tebakan terbaiknya itu 16 tahun. Dari mana? Ini, jarak kakak tertua dengan Daud itu terpaut 7 tahun. Ya, dia punya kakak 3 itu sudah masuk militer. Katakanlah kalau yang paling kecil umur 21, yang kedua, yang kakaknya yang kedua yang di tengah-tengah itu, berapa yang masuk militer itu mungkin 22 tahun, berarti yang tertua itu umur 23 tahun. Kalau jarak 23 tahun dikurangi jarak 7 tahun dengan Daud, tebakan terbaiknya adalah Daud masih berusia 16, 23 kurangi 7. Jadi dia itu masih remaja saudara, seumur anak saya sekarang yang paling gede. Jadi Daud itu masih muda, makanya Goliat mengolok-olok Daud.
Yang kedua, kenapa Goliat mengolok-olok Daud? Yang kedua, karena Daud itu wajahnya masih kemerah-merahan. Bahasa Surabaya masih seikia. Jadi Daud ini wajahnya bukan wajah petarung. Wajahnya enggak serem sama sekali. Petarung itu prajurit paling enggak itu garang. Ini culun saudara. Masih kemerah-merahan, masih umur 16 tahun. Yang ketiga, Goliat itu berkata mengolok-olok, anjingkah aku ini kau datang dengan tongkat. Kau mendatangi aku dengan tongkat. Diejek. Kenapa? Karena Daud itu bahkan tidak punya perlengkapan perang. Saudara, bahkan Saul pun mengkonfirmasinya. Saul itu sudah ketakutan loh. Waktu Daud itu mau menjadi volunteer, aku yang maju. Apa kata-katanya Saul? Mana mungkin kamu bisa mengalahkan orang itu? Kenapa? Karena orang ini sudah dari sejak muda menjadi prajurit. Sementara engkau, mana mungkin kau masih muda. Saul pun mengkonfirmasi, lihat ya, orang kalau kehilangan keberanian seperti Saul, kata-katanya negatif. Gak mungkin. Lalu apa yang terjadi? Saudara, Saul memberikan pakaian perangnya. Kedodoran, keberatan, malah gak bisa gerak. Saudara, itu lahir karena kekhawatiran dan ketakutannya Saul. Dan menganggap bahwa Daud ini gak mungkin. Nah, berarti Goliat itu mengejek Daud karena apa? Karena Daud tidak punya perlengkapan perang. Yang dia miliki hanyalah perlengkapan senjata andalannya gembala. Dia bawa tongkat, betul ya? Tongkat itu tujuannya untuk apa sih? Mazmur 23 dikatakan, kalau aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena apa? Gadanya dan tongkatnya apa? Membimbing aku. Tongkat itu tujuannya untuk kalau domba itu nyeleweng. Domba itu matanya itu cuma bisa lihat setengah meter ke depan. Kalau dia itu keluar dari barisannya, domba itu dianggap sebagai makhluk yang bodoh yang gak bisa balik. Yang kedua, domba itu gak punya pertahanan. Kalau diserang dia gak punya taring, gak punya cakar. Jadi coba ya domba atau kambing Anda kagetin. Dor gitu ya. Dia langsung kejang-kejang langsung jatuh. Kejang-kejang selama beberapa saat. Nah domba kalau dia sudah tahu dia tersesat. Terus dia kehilangan kawanannya. Dia akan jatuh tegang. Gitu ya. Itu domba. Nah kita ini dikatakan sebagai domba. Nah tongkat tujuannya apa? Kalau ada domba yang melintas keluar dari jalurnya, tongkat gembala itu akan pukul, gitu ya, diarahkan lagi. Atau dipukul untuk dia kembali. Itu tujuan dari tongkat. Beda dengan gada. Kalau gada itu adalah senjatanya gembala kalau ada serigala atau beruang atau ada binatang buas yang mengancam kawanan domba, maka gada itu akan dipakai untuk memukul binatang buas itu. Nah yang dibawa sama Daud itu bukan gada. Tongkat. Tongkat untuk itu loh. Mengembalikan apa? Domba yang keluar dari kawanan. Lalu senjata andalannya. Apa namanya? Gembala. Ketapel atau umban. Makanya dia bawa umban dan 5 batu licin. Itu aja yang dia bawa. Nah dari sini kita bisa tahu, coba kita lihat ya, kata-katanya Goliat. Coba kita lihat kata-kata Goliat. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 44. Lihat kata-kata Goliat terhadap Daud. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda. Umurnya 16 tahun tadi saya sudah jelaskan. Lalu dikatakan kemerah-merahan dan elok parasnya. Enggak garang-garang sama sekali. Enggak tampang petarung tapi tampangnya itu masih elok. Maksudnya apa? Cabi, cute gitu ya. Masih muda. Lalu dikatakan orang Filistin itu berkata kepada Daud,
anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, lingkari kata hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Jadi Goliat ini confident sekali. Hadapi aku. Tapi tahu nggak, sumber dari keberaniannya Goliat atau sumber dari confidence-nya Goliat itu bukan dari iman. Makanya Goliat itu punya keberanian, tapi keberaniannya itu keberanian yang palsu. Dari mana sumber confidence atau sumber keberanian Goliat? Yang pertama, karena dia itu punya high power, katakan high power. Tubuhnya tinggi, dia itu raksasa dan dia punya tenaga yang besar. Itu sumber confidence-nya. Yang kedua, dia itu punya high technology. Pakaian perangnya itu lebih advance dari rata-rata prajurit Israel. Dia punya pelindung kaki dari tembaga, baju sirahnya itu dari sisik-sisik yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Beratnya itu 60 kilo. Helmnya itu 3 kilo. Mata tombaknya itu 7 kilo. Saudara, dia ini punya persenjataan lengkap atau canggih. High technology. Yang pertama apa? High power. Yang kedua high technology. Dia pede, dia berani karena apa? Senjatanya lengkap. Yang ketiga, dia punya high self-esteem. Dari mana? Dia itu adalah prajurit berpengalaman, katakan berpengalaman. Dia itu sudah dari sejak muda bertarung. Dan sepertinya dia nggak pernah KO. Dia itu punya reputasi yang sangat dihormati di antara banyak prajurit Filistin. Dia itu orang pengalaman. Biasanya orang yang berpengalaman, dia punya high self-esteem. Betul ya? Orang yang berpengalaman biasanya lebih confident daripada pemula. Orang pemula itu gak confident karena gak punya pengalaman. Orang yang punya pengalaman, dari sejak muda dia perang, pasti dia punya confidence. Dia punya high self-esteem yang tinggi. Makanya dia berkata, hadapi aku. Dari mana sumbernya? High power, high technology, high self-esteem. Dan semuanya itu berasal dari luar. Saudara, keberanian yang palsu itu selalu bersumber dari luar. Tapi keberanian sejati itu bersumber dari dalam karena imanmu atau percayamu kepada Tuhan. Katakan amin. Coba lihat ya, banyak orang berani. Coba lihat, kalau lagi Anda berada dalam kerumunan massa, Anda jadi lebih pede, lebih berani. Makanya banyak supporter-supporter sepak bola itu akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Itu karena apa? Asiknya rame-rame. Betul enggak? Dia berani karena rame. Itu bukan keberanian, saudara. Itu keberanian karena faktor luar. Anda pengalaman, Anda punya jabatan yang tinggi. Anda dari sejak muda itu sudah punya resume, reputasi. Punya jam terbang, itu membuat Anda memang confidence. Tapi keberanian sejati itu bukan lahir dari sesuatu yang di luar. Ada orang berani, kenapa? Karena backingannya polisi. Betul atau betul? Ada anak yang berani, karena apa? Bapaknya polisi. Kenal ini, kenal itu, berani. Tapi keberaniannya itu bukan dari dalam. Tapi keberaniannya itu ada faktor luar seperti Goliat. Tubuhnya besar, gitu ya. Persenjataannya high technology. Itu. Lalu apa lagi? Dia punya pengalaman, dia punya high self-esteem, pengalaman dan sebagainya. Bapak Ibu, Saudara, itu ternyata keberanian, bukan keberanian sejati. Keberanian sejati itu berasal dari dalam, katakan amin. Bersumber dari imannya kepada Tuhan. Itu namanya keberanian ilahi. Nah sekarang kita lihat Daud.
Saudara, Daud adalah contoh seseorang yang punya keberanian sejati. Kenapa dia ini dikatakan punya keberanian sejati? Karena imannya. Keberaniannya itu berasal dari imannya atau percayanya kepada Tuhan. Saudara. Nah, pertanyaannya, dari mana Daud itu bisa punya iman dan keberanian seperti itu? Dari mana? Catat baik-baik, ada 3 poin. Yang pertama, karena pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Katakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Mari saudara kita baca satu ayat. Waktu saya renungkan ini, saya menemukan sebuah kebenaran. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. 40 hari 40 malam, gak ada satu pun yang jadi volunteer untuk menghadapi Goliat. Termasuk Saul. Saul itu sebetulnya pemberani. Dia itu raja itu dipilih, raja itu harusnya mendahului prajuritnya di dalam bertempur. Tapi ternyata Saul itu kehilangan keberanian. Di tengah semua orang 40 hari 40 malam gak ada satu orang pun yang berani tampil. Tiba-tiba Daud ngomong begini, jangan ada seorang pun yang menjadi tawar hati. Aku yang akan maju menghadapi. Aku jadi volunteer. Ini dari mana keberanian seperti ini? Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud. Nah, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pula kata Daud. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dari mana keberanian di tengah semua prajurit Israel termasuk Saul, gak ada yang berani jadi volunteer menghadapi Goliat. Tiba-tiba anak kemarin sore ini mengacungkan tangannya. Aku yang jadi volunteer, jangan ada yang tawar hati. Lalu dia ngomong, awalnya diragukan sama siapa? Saul, mana mungkin kau bisa menghadapi, engkau masih muda. Sementara orang ini dari sejak muda sudah jadi prajurit, mana mungkin? Lalu dia cerita, aku ini gembala kambing domba ayahnya. Kalau datang singa dan beruang mengambil salah satu domba, aku kejar, aku hajar, aku cabut ya janggutnya gitu ya. Aku lepaskan itu domba. Lalu diakhiri dengan gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Katakan amin. Jadi keberaniannya itu muncul karena pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang namanya keberanian sejati. Keberanian sejati itu bersumber dari iman yang ada di dalam. Iman kepada Allah. Ada amin saudara? Lalu yang kedua. Makanya tengok kanan kiri. Mulai hari ini. Jangan pinjam imannya orang. Ayo, berapa banyak di antara Anda, ya Anda pinjam imannya suami. Ya udahlah kamu yang doa. Kita mau beli rumah nih, kamu yang doa ya, kamu yang beriman supaya kita dapat rumah. Ya istrinya tinggal dompleng, betul nggak?
Ada yang malah sebaliknya. Ya udah istri, kamu yang doa ya supaya anak-anak kita bertobat. Kamu yang doa, kamu yang beriman. Gua nonton aja. Ini waktunya saudara. Kita ini punya pengalaman pribadi, pengalaman iman sendiri bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Mulai hari ini, boleh nggak? Boleh pinjam iman pendeta, iman pemimpin, iman pasangan kita, boleh. Tapi saudara, pengalaman kita dengan Tuhan itu personal. Saudara, jangan kebablasan terus-menerus pinjam imannya orang. Miliki iman pribadi, punyailah pengalaman pribadi, beriman kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, catat baik-baik. Dari mana asal keberanian Daud? Yang pertama, dia punya pengalaman pribadi atau pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ukuran Tuhannya Daud. Atau ukuran Tuhannya. Saudara, coba kita baca ayat ini ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Anda masih bersama dengan saya, amin? Yang masih semangat katakan amin. Yes. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab, lingkari kata ini, di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa maksudnya? Gini loh. Dari awal pertempurannya itu sudah gak seimbang. Dari sejak awal itu udah gak match pertempurannya sebetulnya. Kenapa? Karena Goliat itu mendatangi memerangi Daud dengan pedang, lembing, dan tombak. Sementara Daud itu mendatangi Goliat dengan apa? Dengan nama Tuhan yang kau tantang. Lalu Daud ngomong begini, Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Lalu di ayat terakhir yang saya minta Anda lingkari, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Terjemahan bahasa Inggrisnya, saya bacakan ya. For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. For the battle is the Lord's. Karena peperangan atau pertempuran ini adalah milik Tuhan. Katakan amin. Dari sejak awal itu sebetulnya gak matching. Ini bukan Daud yang bertempur bagi Tuhan. Tapi sebetulnya ini adalah Tuhan yang bertempur melalui Daud. Lingkar, coba katakan sama-sama Tuhan yang bertempur. Jadi sebetulnya yang dilawan Goliat itu bukan Daud, saudara. Yang dilawan Goliat itu Tuhan sendiri. Katakan amin. Sebab pertempuran di tangan Tuhan, pertempuran itu milik Tuhan. Makanya dari awal Daud ngomong, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Tuhan yang akan menyerahkan kamu ke tanganku. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Pertempuran ini milik Tuhan, yang kamu tantang itu bukan aku, tapi Tuhan. Dan di sini, kenapa kok Daud itu bisa berani? Karena Daud itu kenal size-nya Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu besar. Kalau Anda hari ini punya sedikit iman, itu karena Anda punya problem. Problemnya ini, Anda melihat masalahmu itu besar, dan Anda melihat Tuhan itu kecil. Saya ulangi. Kenapa Anda punya sedikit iman hari ini? Sederhana. Karena saudara punya masalah. Yang jadi masalah adalah tiap kali Anda lihat masalah, masalahmu itu besar. Sementara Anda lihat Tuhan, Tuhanmu kecil. Makanya gak ada iman. Keberanian dan iman itu muncul ketika Anda melihat Tuhan itu besar dan masalahmu kecil. Amin. Nah, ada banyak orang sayangnya itu berdoa
tapi salah fokus atau salah lihat. Berdoa tapi gak percaya bahwa Tuhannya besar. Kenapa? Di dalam doanya dia lebih banyak ngomong tentang masalahnya yang begitu besar. Tapi lupa, kita ini yang seharusnya ngomong kepada masalah kita bahwa kita ini punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima segala sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Dari mana sumber imannya Daud atau keberaniannya Daud? Karena dia tahu bahwa dia punya Allah yang besar. Dan Goliat yang di depan dia itu kecil. Amin. Saudara, mulai hari ini saudara, sebesar apapun masalah Anda, itu enggak lebih besar daripada Tuhan kita. Kalau Anda gagal melihat Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu, disitulah keberanian Anda lenyap. Anda jadi ketakutan, Anda gelisah. Tapi kalau Anda tahu siapa Tuhan dan seberapa besar Tuhan kita jadi punya keberanian. Makanya Tuhan itu suruh kita untuk punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Kata memuji di sini itu salah satu kata yang dipakai di dalam Alkitab itu, I will magnify you. Katakan magnify. Magnify itu mengagungkan atau membesarkan. Saudara, ada dua macam lensa pembesar. Lensa pembesar yang dipakai oleh mikroskop. Itu adalah sesuatu yang kecil jadi tampak besar. Bakteri yang kecil jadi tampak besar gara-gara lensa mikroskop. Itu kaca pembesar. Tapi ada kaca pembesar, lensa pembesar yang kedua namanya teleskop. Katakan teleskop. Teleskop itu melihat sesuatu yang besar ke ukuran yang sebenarnya. Katakan amin. Bulan itu besar atau kecil? Besar. Tapi seringkali kita pandang itu kecil. Tapi waktu kita gunakan teleskop, kita paling tidak akan melihat bulan itu mendekati ukuran sebenarnya. Katakan amin. Nah, jangan pakai mikroskop, tapi pakailah teleskop. Dan teleskop itu pujian dan penyembahan itu berfungsi seperti teleskop. Ketika kita memuji Tuhan, kita tidak membuat Tuhan itu lebih besar, tidak. Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi dengan kita memuji Tuhan, Tuhan itu akan terlihat seperti memang ukuran dia sebenarnya. Katakan amin. Seringkali karena kita ini terhanyut karena persoalan dan masalah, Tuhan kita itu sebenarnya jadi kecil. Gunakan teleskop, puji dia, sembah dia, magnify him. Dengan begitu Anda akan melihat Tuhan di ukuran yang sebenarnya. Ada amin? Dengan begitu keberanianmu meningkat. Makanya kita perlu sering-sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau doa itu lebih banyak memuji dan membesarkan Tuhan. Jangan membesarkan masalah Anda. Aduh Tuhan bangkrut, aduh Tuhan bahaya, aduh Tuhan penyakitku ini susah loh disembuhkan. Lalu kita ini 15 menit, 20 menit dalam doa itu cuman ngomongin betapa besarnya masalah kita. Waktu amin, aduh kok tambah lemes. Yang Anda ucapkan, yang Anda besarkan di dalam doamu itu masalahmu. Lebih baik ganti cara Anda berdoa. Tuhan aku tahu penyakit ini, masalah ini memang membuat aku gelisah. Tapi hari ini aku percaya Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan sanggup meredakan badai.
Aku percaya Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Engkau adalah pembuat mujizat. Engkau ajaib, engkau besar. Masalahku memang mungkin hari ini terkesan besar tapi Tuhanku lebih besar. Anda lebih banyak confess tentang besarnya Tuhanmu. Katakan amin. Setelah doa begini, 15 menit, 20 menit, keluar dari kamar doa, imanmu bangkit, keberanianmu bangkit. Masalahnya belum kelar, tapi Anda jalani hari-hari Anda dengan keberanian. Ada amin? Yang ketiga, dari mana sumber keberaniannya Daud? Karena mata imannya. Katakan mata iman. Coba kita baca ayatnya ya. 1 Samuel 17, kali ini kita baca di ayat 23 sampai 26. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ayat 24, perhatikan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, lingkari kata melihat orang itu. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Di sini Anda bisa tahu bagaimana cara iblis menggoncangkan iman kita, meruntuhkan iman kita. Dia akan memakai apa yang kita lihat untuk menggoncangkan, meruntuhkan iman kita. Orang Israel waktu melihat Goliat, lari ketakutan. Coba ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang-orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan atau dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberi anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Jadi ada anugerah kalau mengalahkan Goliat. Anugerahnya apa? Dia akan diangkat jadi menantu. Ya, dikasih kekayaan yang besar. Yang ketiga, dibebaskan dari pajak dia dan keluarganya. Lalu berkatalah Daud, perhatikan, kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang gak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Oke, coba lihat ya. Ketika orang Israel melihat apa? Goliat, lari ketakutan. Waktu Daud melihat Goliat, dia malah nanya, apa hadiahnya? Kalau aku bisa kalahkan dia, kepada orang yang berhasil mengalahkan dia, hadiahnya apa? Apa price-nya, door price-nya? Coba lihat. Yang beda apanya? Mereka melihat Goliat yang sama, tapi yang berbeda adalah cara mereka melihat. Katakan amin. Iman itu mengubah cara kita melihat. Alkitab katakan mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata itu adalah alat untuk melihat. Berarti apa yang Anda lihat dengan mata itu bisa membuat tubuhmu gelap atau terang. Apa yang Anda lihat dengan mata itu bisa mempengaruhi kehidupan Anda. Berarti ada yang lebih penting dari apa yang Anda lihat. Yaitu cara Anda melihat. Saya ulangi. Yang lebih penting dari apa yang Anda lihat adalah cara Anda melihat. Kalau cara Anda melihat itu baik, teranglah tubuhmu. Tapi kalau cara Anda melihat itu salah, gelaplah tubuhmu. Orang Israel melihat Goliat yang sama dengan yang dilihat oleh Daud. Tapi cara pandangnya itu beda. Iman, kenapa kok Daud itu bisa punya keberanian? Karena akarnya adalah iman. Iman itu mengubah cara dia melihat. Halo, amin? Jadi, coba lihat, saudara. Saya sering kasih ilustrasi ini. Ada 2 orang diutus untuk jualan sepatu di tempat terpencil. Ya, salesman pertama datang ke situ ternyata didapati di situ nggak ada kebudayaan orang pakai sepatu atau pakai sandal. Dia langsung telepon bosnya, bos
Ya mana mungkin kita bisa sukses berhasil. Di sini nggak ada yang pakai sandal dan pakai sepatu. Tolong pulangkan saya. Dipulangkan akhirnya. Tapi bosnya nggak menyerah, dikirim salesman kedua. Begitu nyampe di situ, salesman keduanya langsung telepon bosnya, bos kita kaya raya, bos kita bisa sukses bos. Kenapa? Karena di sini nggak ada orang yang punya kebudayaan pakai sepatu dan sandal. Kalau kita bisa ngajarin mereka pentingnya pakai sepatu dan sandal, kita bisa bikin pabrik di sini bos. Loh, masalah yang dilihat sama. Yang beda apa saudara? Yang beda adalah cara mereka melihat. Cara mereka memandang. Ya, orang iman itu bisa melihat kesempatan di balik kesempitan. Iman itu bisa melihat kemungkinan di balik kemustahilan. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah nggak ada iman, yang dilihat, Pastor Philip itu sering katakan, lihat donat yang dilihat lobangnya, matanya jadi juling. Selalu saya melihat, salah melihat. Daud waktu lihat Goliat, hadiahnya apa? Apa hadiahnya? Yang lain ketakutan, apa hadiahnya? Sebetulnya apa yang Daud lihat? Perhatikan kata-kata saya. Ini loh yang Daud lihat. Orang Israel melihat Goliat itu terlalu besar untuk dikalahkan. Sementara Daud, kenapa kok dia ngomong, apa hadiahnya? Apa? Kasih tahu aku apa? Kenapa? Karena dia melihat Goliat itu terlalu besar untuk meleset. Tuh, mudeng. Senjatanya dia apa sih? Umban, batu. Tahukah saudara? Umban itu di tangan seorang yang ahli, itu seperti peluru, itu senjata berbahaya. Saya ingin Anda buka satu ayat, Hakim-Hakim, coba buka ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat 16, coba baca ayat ini. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan, ada 700 Kopassus. Orang ini, 700 orang ini kidal. Lalu apa saudara? Setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Sehelai rambut itu enggak sampai 1 mili. Umbannya itu enggak bisa meleset sehelai rambut. Dengan kata lain precise. Saya pernah lihat loh di YouTube, itu ada orang itu jago panahan, dilempar apa dipanah termasuk ketapel. Ya, bisa itu ada dahan di ujung dia ketapel itu selalu kena. Di zaman dulu ada 700 orang. Ahli pengumban. Yang gak bisa meleset bareng cuman melesetnya itu cuman 1 helai rambut. Jadi waktu Daud tahu itu, Daud itu pengumban ahli saudara. Waktu Daud tahu, oh orang Israel lihat Goliat besar takut. Daud beda lihatnya. Oh ini terlalu besar untuk meleset ini. Oke, apa hadiahnya? Dia kurius, apa? Hadiahnya apa? Tolong kasih tahu aku hadiahnya apa. Dia udah apa? Udah semangat nih, ini nggak mungkin meleset ini. Kegedean soalnya. Katakan amin. Lihat, iman itu mengubah cara Anda melihat. Dari situlah muncul keberanian. Jadi dari sejak awal, sebetulnya pertandingannya udah gak matching. Kenapa? Senjatanya Goliat itu pedang dan lembing. Pedang itu adalah jarak dekat. Itu adalah untuk pertarungan jarak dekat. Sementara Daud itu punya ketapel. Ini tuh senjata seperti pistol saudara. Ahli pertahanan Israel, balistiknya Israel, coba meneliti, ternyata dari batu kecil biasa, itu kalau di tangan seorang pengumban ahli, itu kecepatannya, itu misalnya kalau dari jarak 40 meter, itu jarak jauh 40 meter itu saudara. Itu pedang gak bisa raih, Daud dari jauh. Itu bisa melesat kecepatannya lebih dari 120 km per jam. Itu cukup untuk menembus kepala orang, tengkoraknya orang. Saudara, makanya yang ditargetkan itu adalah dahinya. Karena ketopongnya itu di sini, tengah itu ada lubangnya.
ketika dia aim bersama dengan pengurapan, saudara, dia lepaskan itu seperti Anda bawa pedang, yang satunya bawa pistol. Udah gak matching dari awal. Makanya Daud ini terlalu besar untuk meleset. Begitu, itu kan dramatis ya filmnya ya. Goliat mengolok-olok, Saul ketakutan, orang Israel ketakutan. Lalu ini kalau film itu, waduh terus Daud bawa rantang makan siang kakak-kakaknya. Lalu Daud tanya gini-gini dan sebagainya. Lalu mereka maju, lalu Goliat mengolok-olok Daud dan lain sebagainya. Langsung tiba dan harapannya kan paling enggak pertarungannya agak seru gimana kayak Daudnya kalah dulu kayak. Itu kan film kan begitu kan. Daudnya mungkin waduh terjepit atau apa terus gimana begitu kan. Ini tuh langsung begitu Daud maju mengumban. Di swing. Tembus. Jatuh. End of the story. Ini enggak menarik ini film ini. Langsung anti klimaks. Kan harapannya pertandingannya wah gimana kayak gitu loh. Just like that. Dari awal sebetulnya pertarungannya gak seimbang. Yang satu itu seperti bawa pistol. Yang satu senjata jarak pendek. So, berhati-hatilah dengan apa yang Anda lihat. Jangan sampai Anda salah lihat. Karena caramu melihat itu menentukan kehidupan Anda. Saudara, iman, bukti dari Anda punya iman adalah cara Anda melihat menjadi berbeda. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.